Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai introduction atau mengenal After Effects di awal, ya. Dimana untuk mata kuliah ini sebelumnya itu di tahun 2022 itu kita masih menggunakan aplikasi Adobe Flash profesional. Nah, karena sekarang udah di tahun 2025 kita dilakukan pembaharuan aplikasi di mana nanti untuk mata kuliah animasi dan multimedia ini kita menggunakan software umumnya itu adalah software Adobe After Effects. Di mana sini saya menggunakan software versi 2022. Untuk softwarenya itu saya udah download udah upload di link G Drive, di mana linknya itu udah saya berikan di link grup WA masing-masing atau ada di link Sipadi, akun Sipadi kamu. Nah, ini silakan kamu download aplikasinya terus diinstal. Nah, ketika udah diinstal itu nanti akan muncul di desktop seperti ini. Nah, mungkin untuk proses instalasinya nggak saya tampilkan lagi karena saya udah install ya sebelumnya. Dan untuk proses install ya gampang ya, tinggal di next aja. Kemudian kita buka ya untuk Adobe After Effects yang udah terinstall. Kita tunggu sebentar karena agak sedikit menunggu lama. Oke, nah jika ada muncul seperti ini, silakan klik new project aja. Jadi inilah tampilan awal atau lembaran kerja kita ketika menggunakan Adobe After Effects 2022. Nah, untuk pengenalan, introduction, install aplikasi, udah. Nah, sebelum kita pakai, kita install, ada beberapa preset yang saya gunakan di sini. Preset dan juga ada beberapa animasi komposer. Nah, jadi nanti ada preset, ada animasi komposer. Silakan ini kamu download aja ya, download. Kemudian setelah di-download akan muncul di sini. Ini pindahkan aja ke bagian di mana kamu install softwarenya tadi. Nah, karena saya installnya di data D ya, karena di data C saya udah penuh, jadi saya install di data D dengan nama folder instalan AE. Nah, jadi downloadan hasil preset tadi pindahkan kemari aja, kemudian di extract here. Oke, ini kita hapus saja ya, kalau udah di extract. Nah, di sini ada beberapa, ada dua ya, ada animasi komposer, ada preset. Nah, setelah sebelum kita menggunakan AE ini, ada baiknya kita install dulu animasi komposer ini. Klik ya. Nah, di sini dia seperti biasa kita next ke aset. Nah, di sini dia mendeteksi otomatis versi berapa yang kita pakai. Jadi dia akan masuk ke versi Adobe After Effects kita yang 2022. Install. Oke. Running katanya ya. Kita pause dulu. Oke, kita install. Oke. Berarti udah terinstall komposernya. Kita coba buka lagi untuk si aplikasi Adobe After Effects ini, AE-nya ini lagi. Oke, agak menunggu ya. Oke, jadi nanti setelah bentar akan muncul lagi pilihan awal kayak tadi. Ini supaya tidak muncul, misalkan kamu close aja ya. Nanti kan ada Got It nih. Ya, jadi nanti yang kita install tadi nih, animasi komposer ini, dia akan muncul nih di bagian Windows, animasi komposer ada berapa animasi nanti, Got It aja. Oke, ini kita close ya, kita lihat. Nah, jadi bagian Windows ini udah ada animasi komposer, ada 4 ini. Tapi kalau misalnya tadi kamu belum install, itu ini nggak muncul di AE-nya. Oke, sekarang ini udah muncul ya. Kemudian kita akan memindahkan si preset ini ya, ada beberapa. Kita pindahkan aja foldernya ini di Ctrl C, copy, pindahkan ke bagian ini tadi. Kan kamu install, tadi saya install di D ya, ini nama foldernya instalan AE. Klik Adobe After Effects 2022, klik bagian Support Files, kemudian cari bagian preset. Nah, pastikan aja di sini. Ganti aja ya namanya, boleh ganti preset untuk mata kuliah animasi multimedia jadi AM, gitu aja sebagai tanda preset AM. Nah, buka lagi ke HE. Nah, jadi di sini ada beberapa tampilan workspace ya. Kita akan bahas workspace dulu. Untuk mengatur workspace-nya,
Di sini ada frame.io, ada project, ada effect control, ada info, audio, preview, effect, align, libraries, karakter, paragraf, dan yang lain-lain. Kita kerja di workspace review ya. Ada frame.io ini, silakan kita close panel aja. Ya, jadi yang tinggal project, effect control, composite, dan yang lain. Untuk info ini kita close panel. Audio kita close panel juga. Preview kita biarin aja, efek kita biarin, align kita biarin, libraries kita close panel aja, karakter kita biarin, paragraf kita biarin, tracker kita close panel. Nah, jadi yang tinggal itu ada preview, efek, fill, content aware kita close panel juga. Ya, jadi kita menggunakan ini aja lebih kurang yang keseringan. Nah, ini untuk gambaran kerja kita workspace-nya ya. Jadi nanti review ini kalau misalnya mau disimpan dengan nama baru, itu misalnya buat RPL 6A, misal ya. Misal nih, nah, RPL 6A. Kemudian kita okekan. Oke, setelah kita simpan, muncullah nanti yang 6A tadi, tampilan 6A seperti ini. Ya, untuk yang review seperti ini, sama ya lebih kurang. Jadi kalau misalnya saya ingin kerja di workspace 6A, saya pengen ngerubah tata letak dari ini, ya. Misalnya untuk efek and preset ini biar gampang nanti nggak dibuka. Ini sebenarnya bisa dipindah-pindahkan ya, mau ke bagian ini, bagian ini, bagian ini. Di sini juga bisa. Cuma lebih enaknya kita pindah di bagian sini aja untuk efek dan preset. Ini diklik tahan ya yang tadi, lepasin. Oh, ini align. Belum After Effects, kita pindahin lagi. Kita efek dan preset. Geser kemari. Nah, udah muncul. Jadi nanti enak kalau mau cari-cari animasi apa gitu ya. Nah, kemudian kalau mindahin paragraf, misalnya biar nggak buka-buka, kita pindahin bagian bawah ini. Oke, ini paragraf. Untuk karakter juga misal, dipanggil bagian sini juga. Ini karakter, ini paragraf. Kemudian untuk align, oke, kita biarin aja align di situ ya. Nah, ini lebih kurang. Ini preview. Oke, jadi ini tadi untuk animasi komposer yang udah kita install tadi. Nah, untuk efek kontrol ini juga sebaiknya mungkin kita pindahin juga kemari, cuman ya terserah sih ya, mau di atas sini juga boleh, di sini juga boleh. Nah, mungkin lebih enaknya ini kita pindahin ke bagian sini juga, efek kontrol. Nah, ini bisa digeser sedikit, dikecilin. Oke, nah lebih kurang penampilan kerja kita nanti seperti ini penampakannya. Oke, nah ini silakan dicobakan ya. Ini untuk pengenalan dari workspace. Nah ini kan tadi workspace RPL 6A. Jadi untuk review ini bisa kamu setting lagi, reset lagi ke pengaturan awal. Nah pengaturan awalnya tadi begini, ini muncul lagi ya. Nah jadi kedepannya misalnya saya akan ngajar kelas 6A, saya ambil 6A. Kalau misalnya saya ingin belajar 6B, saya ambil 6B gitu. Ini workspace di RPL 6A. Kita bukan di bagian review ya. Workspace review tadi. Ini begini frame.io-nya karena kita nggak koneksi ke akun Microsoft ya. Nah, kita akan kerja di RPL 6A ini, di workspace yang kita buat tadi, yang udah kita susun, menghilangkan bagian ini yang udah kita atur ya. Oke, ini karena ini ngumpet ya, satu ini kita pindahkan aja deh align ini ke bagian bawah ini. Oke, nah jadi gini aja, preview seperti ini. Oke, ini align seperti ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke lembaran kerja baru, kita nanti di lembaran kerja baru akan klik di new composition atau komposisi new. Di sini ambilnya ya. Tapi sebelum masuk ke situ ada satu hal yang tadi perlu kita tambahkan dulu deh kayaknya, itu kelupaan. Kita akan menambahkan beberapa animasi komposer yang udah kita install tadi.
Ada 4 ini, ada anchor point mover, ada keyframe wingman, ada preview grid, ada transisi shifter. Nah, yang akan kita tambahkan itu adalah anchor point mover, dan keyframe wingman. Klik untuk yang pertama itu anchor point mover, ya muncul dia di sini. Kita pindahkan ke bagian sini aja, bagian bawah ini ya. Oke, muncul, udah. Ini kita geser lagi biar dia kecil. Nah, lebih kurang seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi keyframe wingman, dia di luar. Nanti untuk masukin kemari itu jangan seret bagian putih ya, tapi seret bagian dalamnya ini. Nah, gitu baru dia muncul ya. Kita taruh di atas ini ya, taruh di atas ini atau di bagian bawah ini, sini. Ya, bukan di sini, tapi di sini. Nah, oke, lebih kurang seperti ini workspace kita yang baru yang akan kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan buat lembaran kerja baru. Cukup klik bagian new composition di bagian ini, atau tadi bisa di composition, ambil new composition. Ya, kita klik bagian ini aja. Oke, akan muncul. Nah, ini ukuran dari lembar kerjanya, ada ukuran width height. Itu ada ukuran ini. Jadi kalau ini kita geser kan ada ya tanda panah gini tangan. Kalau kita geser gini dia kedua-dua akan tergeser tuh. Ya, karena ini di checklist. Tapi coba ini enggak di checklist ya. Nah, itu dia cuma satu yang bergeser kayak begini. Oke, kalau di checklist tadi dia geser dua-dua. Oke. Kita klik lagi ya. Belum diklik tadi. Nah, ini ukuran aslinya kan 19, 20, 10, 80 ya. Nah, untuk ini kita pilih aja ukuran, ini ada banyak ya. Kita pilih aja HDTV yang 25 fps yang di sini ya, 25 frame rate-nya. Nah, ini karena tadi ukuran 1920, kita ganti aja ke ukuran normal tadi lagi ya. 1920 ini 1080 ya tadi ya. Oh, salah. Ukuran normalnya tadi berapa sih? Coba kita ambil lagi di bagian sini. Lupa saya. Oh, 1920 1080. Oke, untuk HDTV 10. Oh, frame rate-nya yang kita pilih 25 aja. Oke. Kemudian untuk frame rate 25, resolusinya full ya, 19 kali ini. Kemudian start time-nya mulai dari waktu keberapa. Nah, ini durasinya ini ada 30 detik, yang dimana nanti frame-nya di bagian ini bisa 1 sampai 30 detik second gitu ya. Tapi kalau di sini kamu ganti jadi 10 ya. Berarti di sini nanti 10 frame-nya gitu. Second waktunya gitu. Nah, jadi durasi ini ada detik, menit, jam gitu ya. Nah, jadi ini tergantung berapa mau kasih waktu. Ini durasi, ini background color itu bisa kita atur macam warna mau merah, hijau, biru gitu ya. Tapi karena ini kita baru belajar, kita kasih aja warnanya putih gitu. Nah, ini tadi frame rate-nya ini frame ya. Masing-masing frame itu ada berapa frame per second, itu frame yang kita gunakan nanti ada berapa banyaknya ke bawah gitu. Kita ambil aja sekitar 30 ya. Gitu. Durasinya kita ambil misal 5 detik lah ya, 5 detik misal ya, 5 detik dari base 30. Oke. Nah, ketika kita udah buat lembaran kerja baru, itu akan muncul project kita itu di sini putih ya, komposisi 1 ukuran 1920 kali 1080 gitu ya. Ini kita geser aja sesuai. Nah, untuk bagian ini ada 0 frame, ada 10 frame, 20 frame, 1 frame. Ini menandakan satu-satu ini 1 detik ya sampai sini. Ini 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Nah, ini untuk mulai awalnya. Kalau mulai nanti dari sini opening berarti mulai dari 1 detik baru jalan gitu ya. Ini untuk langkah awal mulai lembaran kerja baru. Nah, untuk selanjutnya silakan kamu coba pada aplikasi kamu masing-masing yang sudah terinstall sebelum kita lanjutkan untuk
membuat animasi sederhana. Ya. Oke, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.